Audio Jungle. Terlihat mereka makan bersama di kediaman keluarga Si. Tuan Si pun berkata, "Dr. Jenius Su, bagaimana pendapatmu mengenai cucuku ini?" Su Haoran pun menjawab sambil makan. "Tuan Besar, apa maksud dari perkataanmu?" Tuan Si pun berkata, "Nikahi cucuku bagaimana?" Terlihat mereka yang ada di meja makan pun terkejut mendengar perkataan Tuan Besar Si. Su Haoran pun menjawab, "Tuan Besar, ini terlalu berlebihan." Tuan Si pun berkata, "Kamu tahu waktuku sudah tidak lama lagi, jadi kita langsung bicara ke intinya saja. Selain bisnis keluarga, yang paling kukhawatirkan adalah cucuku yang berharga ini. Apalagi cucuku ini sangat cantik, bukan? Meski tubuhnya mungil, ukurannya juga termasuk besar loh." Terlihat Si Yuyan tersipu malu. Seketika itu Si Yu angkat bicara. "Tidak boleh." Su Haoran pun terkejut. Ia pun berlanjut berkata, "Apa kamu tahu kenapa aku memanggilnya kakak ipar? Tentu saja karena dia adalah suami kakakku. Yang artinya dia sudah menikah." "Oh, maafkan aku," ucap Tuan Si. Ia terlihat sangat kecewa. Su Haoran pun berkata di dalam hati, "Apa boleh buat, pria hebat selalu dikerumuni dengan berbagai masalah." Tuan Si pun berkata, "Ya sudah, ayo kita lanjut makan lagi." Si Yuyan pun berkata di dalam hati, "Jangan begitu terus terang juga." Ia terlihat merenung setelah mendengar Su Haoran sudah menikah. Setelah beberapa menit berlalu, terlihat mereka bersantai di rumah Tuan Si. Seorang pelayan pun datang untuk melapor sesuatu. "Tuan Besar gawat, tuan muda dari keluarga Hong telah menyekap nona muda." "Apa? Keterlaluan sekali," ucap Tuan Si. Huli pun berkata ke Su Haoran, "Bos, istri kecilmu telah diculik orang loh." Su Haoran pun terkejut mendengar perkataan Huli, sampai-sampai ia menyemburkan minumannya. Seketika itu si Zhong Yu pun terkejut dan berkata, "Apa, lagi-lagi si tuan muda dari keluarga Hong itu?" Pelayan itu pun menjawab, "Iya tuan." Si Zhong Yu pun memanggil adiknya. "Adik, ayo ikut denganku, kita selamatkan Yuyan." Si Zhong Xiu pun terkejut dan menjawab, "Kak, kamu tahu kekuatan seni bela diri tuan muda Hong itu sangat hebat. Kalau pergi ke sana, kita berdua pasti akan dipukul habis-habisan olehnya." "Oh, iya, benar juga." Tuan Si pun berkata, "Hais, kondisi keluarga semakin terpuruk. Dulu saat aku masih muda dan kuat, tidak ada seorang pun yang berani menyentuh keluargaku. Tentu saja kalau mereka berani melakukannya, aku akan membiarkan mereka mencicipi sedikit kekuatanku." Su Haoran pun berkata di dalam hati, "Dia masih begitu berenergi, meski hidupnya harus bergantung pada jarum 7 bintang milikku. Setelahnya, Tuan Besar adalah tentara hebat saat masih muda dulu." Tuan Si pun berkata ke Su Haoran, "Dr. Jenius Su, aku akan memberimu 200 miliar. Tolong bantu aku menyelamatkan cucuku." Terlihat Huli dan Si Yu pun terkejut dan berkata, "Apa, 200 miliar? Pelayan wanita?" Si Zhong Yu dan si Zhong Xiu juga terkejut. Su Haoran pun menjawab, 200 miliar. Seberapa berharganya cucumu ini juga tidak sebanding dengan permata loh." Tuan Si dengan ekspresi jeleknya berkata, "Aku tidak asal bicara. Dr. Jenius Su, 200 miliar adalah hadiah pernikahan yang kusiapkan saat dia akan menikah. Bagaimana? Mau apa tidak?" Su Haoran pun terdiam dan berkata di dalam hati, "Ini adalah mimpi yang paling diinginkan oleh semua pria. Wanita mungil yang kaya." Su Haoran pun berkata, "Begini saja, kamu simpan saja uang yang telah kamu siapkan itu. Aku akan pergi menjemput cucumu kembali. Mengenai masalah uang ini, entah aku menginginkannya atau tidak, kita akan membahasnya lain hari." Tuan Si pun menjawab, "Baiklah, Dr. Jenius Su. Mendengar perkataanmu ini membuatku semakin mengagumimu. Kalau begitu kita akan membahasnya lain kali." Su Haoran pun terkejut dan berkata, "Apa, aku tidak bermaksud begitu,
aku ini sudah menikah. Tuan Si dengan santainya menjawab, tidak masalah kok, waktuku sudah tidak begitu banyak, kenapa aku harus mengkhawatirkan hal sekecil itu? Terlihat si Zhongyu, Siyu dan Huli hanya terbengong saja. Siyu pun berkata, aku juga ingin punya kakek seperti ini. Huli pun menjawab, maksudmu kakak seperti ini ya? Sin pun berpindah di sebuah taman. Terlihat si Yuyan sedang bersama seorang pria yang bernama Hong Chong. Ia pun berkata, siapa kamu? Terlihat Su Haoran menghampiri mereka dan menjawab, namaku Su Haoran dari kota Songshan. Hong Chong pun berkata, apa kota Songshan? Untuk apa kamu datang ke sini? Seketika itu Su Haoran menarik tangan si Yuyan sambil berkata, ayo kita pulang. Kakekmu baru saja sembuh, kamu langsung keluar, kenapa tidak pulang dan menghabiskan lebih banyak waktu dengannya? Hong Chong pun terkejut dan berkata apa, si Yuyan pun menjawab perkataan Su Haoran. Oh, maaf, aku salah. Seketika itu Hong Chong tidak terima atas perlakuan acuh tak acuh Su Haoran dan berencana menyerangnya sambil berkata, beraninya kamu mengabaikanku. Apa kamu tahu aku ini siapa? Aku adalah tuan muda dari keluarga Hong. Aku juga adalah murid kesayangan Du Baoliang yang menempati peringkat kedua di tingkat bumi. Su Haoran dengan santainya menahan pukul Hong Chong dan berkata, oh, Du Baoliang, aku tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Hong Chong pun menjawab, apa, peringkat 10 teratas bumi? Apa kamu tidak tahu siapa saja 10 master terkenal di negara ini? Sialan, aku tidak bisa bergerak. Su Haoran pun berkata, oh, gurumu adalah ahli seni bela diri ya? Hong Chong pun menjawab, aku akan membuatmu menyesal telah menghina guruku. Matilah. Ia pun mencoba menendang Su Haoran. Su Haoran dengan santainya berkata, kenapa sang peringkat kedua bumi tidak mengetes IQ-mu dulu sebelum menerimamu sebagai muridnya? Ia pun mendorong tangan Hong Chong dengan sangat cepat dan berkata, sudah tahu dirimu sedang dikendalikan orang lain, masih berani mengangkat satu kaki. Hong Chong pun terpental ke belakang dan ia maju lagi untuk menyerang Su Haoran sambil berkata, sialan, ternyata kamu berani menghinaku. Aku akan membunuhmu dengan satu pukulan. Su Haoran dengan santainya menjawab, sepertinya agak sulit, untuk tidak mempermalukanmu. Ia menahan pukulan Hong Chong dengan kakinya. Tanpa diduga tenaga yang dikeluarkan oleh Su Haoran sangat besar dan mengakibatkan Hong Chong tidak mampu menahannya. Hong Chong pun terjatuh dan berkata, wah, tanganku. Si Yuyan pun terkejut dan berkata di dalam hati, Hong Chong, pria yang mempermalukan keluargaku dan mengandalkan gurunya untuk mengambil alih perusahaan keluarga Si secara paksa ternyata sangat mudah dikalahkan oleh Dr. Jenius Su. Hebat sekali, apakah ini yang disebut perasaan aman di sisinya? Ia pun terkagum-kagum oleh kehebatan Su Haoran. Seketika itu seseorang datang dan berkata ke Su Haoran, anak muda, hentikan. Su Haoran pun menoleh ke arah belakang. Ia berlanjut berkata, hebat sekali. Dilihat dari kemampuanmu, sepertinya kamu adalah seorang master. Kamu pasti sudah tahu siapa diriku kan? Ia adalah guru Hong Chong. Su Haoran dengan santainya menjawab, siapa kamu? Apa kamu ingin mencari pendamping tua? Di sana ada banyak babi penari. Kamu saja yang cari sana. Ucap guru Hong Chong. Ia terlihat sangat kesal. Su Haoran pun berkata, apa kamu si Du Baoliang itu? Du Baoliang pun menjawab, karena kamu tahu siapa aku, bisa tidak beri aku sedikit muka dan ampuni dia? Su Haoran dengan santainya berkata, tidak, apa kamu bisa menjamin kalau kamu tidak akan mempersulitku lagi kalau kulepaskan dia? Du Baoliang pun menjawab, maaf. Tidak bisa. Su Haoran pun berkata, kalau begitu aku tidak akan melepaskannya. Du Baoliang pun menjawab, aku tidak akan mengampunimu sudah melukai muridku. Hari ini kita akan menyelesaikan permasalahan ini dengan pukulan saja. Kalau kamu kalah, maka jangan pernah ikut campur dalam urusan keluarga lagi.
Su Haoran pun berkata, seharusnya bilang dari awal, dong. Kalau kamu kalah, maka jangan pernah melindungi keluarga Hong lagi. Si Yuyan pun berkata di dalam hati. Dia melindungiku demi keluargaku. Akan tetapi si Yuyan tidak tahu kalau kakeknya telah menawarkan hadiah pernikahan 200 miliar ke Su Haoran. Du Baoliang pun menjawab, baiklah, aku menyetujuinya. Guru, bunuh dia, ucap Hong Chong. Su Haoran pun berkata ke si Yuyan, mundur dan lihatlah aku yang akan melenyapkan masalah keluargamu ini untuk selamanya. Si Yuyan pun menjawab, lihat dia sudah berumur lanjutan, jangan memukulnya terlalu keras ya. Su Haoran pun berkata, ada begitu banyak kemungkinan yang akan terjadi dalam pertempuran, aku akan berusaha yang terbaik untuk tidak membunuhnya. Si Yuyan pun menjawab, baiklah kalau begitu. Ia terlihat seperti gadis yang polos dan tidak mengetahui dunia bela diri. Terlihat Du Baoliang dan Hong Chong pun kesal melihat mereka berdua sambil berkata, kita bahkan belum mulai bertarung. Tapi, omongmu besar sekali. Dasar pasangan sialan ini. Terlihat Du Baoliang sudah siap dengan kuda-kudanya. Su Haoran pun terkejut dan berkata, Wing Chun, baru-baru ini aku melihat film seni bela diri. Kalau begitu aku akan mencoba gerak ini. Ayo kita mulai. Ia memeragakan gerakan Bruce Lee. Seketika itu Du Baoliang pun melancarkan serangannya ke arah Su Haoran sambil berkata, dasar bocah ini, cari mati ya. Ia menyerang Su Haoran tanpa henti dengan jurus pukulannya. Su Haoran dengan santainya berkata, wah, kuat sekali, tapi, masih belum cukup kuat. Dasar bocah diamlah. Su Haoran pun melancarkan serangannya dan berhasil menyentil jidat Du Baoliang sambil berkata, kalau tidak percaya lihatlah. Aduh, ucap Du Baoliang.